Guru besar saya bukan di bidang hukum, guru besar saya di bidang farmakologi. S1 saya di Trisakti ya, saya lulus 95, S2, S3 saya selesaikan di Unpad, dan Sandwich-like Program di Florence University di Italia tahun 2012. Terus juga mengikuti fellowship ya kedokteran keluarga di Flinders University di Australia selama kurang lebih 2 bulan. Spesialis saya di bidang kedokteran keluarga layanan primer ya. Ini mungkin Dr. Edi tahu ada dinamikanya, tapi ya ini sudah diakui oleh Konsil. Saya mengikuti juga pendidikan etiko-mediko-legal 2007 melalui program HWS Dikti. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan dan saya bisa berkontribusi ya di Unila, di ID, dan juga sebagai mediator bersertifikat Mahkamah Agung. Jadi itu kompetensi tambahan bagi saya, dan alhamdulillah ini sangat berguna ya untuk orang kesehatan dan dokter pada khususnya, karena memang banyak yang saya bantu. Saat ini saya masih ketua di Provinsi Lampung atau ketua di wilayah Lampung, yang insya Allah mungkin akan habis di Juni 2022 ini, 2 periode. Baik, kita lanjutkan. Ini judulnya itu ini tentang etika profesi ya. Tapi etika profesi ini, sebentar saya salah memasukkan. Harusnya yang ini. Jadi nggak bisa. Salah memasukkan. Oh, ini mesti keluar dulu ya. Jadi kita tentunya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti pembelajaran tentang filsafat ilmu ya. Jadi saya mungkin di sini menyampaikan etika profesi nanti dengan kode etik profesi, lalu juga dengan aturan-aturan atau regulasi yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi saya menggunakan slide ini. Slide ini sudah cukup lama ya, 2007. Dulu saya mengikuti pendidikan dasar etiko-mediko-legal, menggunakan slide ini sebagian. Jadi Prof. Sunarto ini adalah guru besar di UGM ya, di bagian THT. Tapi beliau mengembangkan tentang etiko-mediko-legal. Baik, kita teruskan. Ini adalah moral, ada kaitan dengan etik ya, ada kaitan dengan prinsip, berkaitan dengan regulasi, berkaitan dengan professional code of ethics. Nanti akan saya jelaskan di belakang bagaimana keterkaitannya dan menjadi satu aturan yang bisa mengikat ya. Lalu yang kedua terkait dengan etik, lalu beririsan juga dengan disiplin, dengan hukum dan human right ya. Jadi ketiganya ini tidak bisa dipisahkan. Makanya sekarang muncul ilmu baru tentang etiko-mediko-legal ya. Jadi semua ini sangat sekali berkaitan satu dengan yang lainnya. Oke, kita mulai. Slide saya ikut berubah ya, Dr. Edi?
berubah, Prof. Oke. Nah, kadang-kadang saya ngomong kemana, itu slide-nya masih tetap yang pertama. Baik, saya lanjutkan. Ini tentang bioetik ya. Bioetik ini ada yang mengatakan awalnya etik ya, lalu berkembang menjadi bioetik. Dan bioetik ini adalah etika yang berlaku pada makhluk hidup ya, khususnya pada manusia. Ini dibangun dan berkaitan tentunya dengan filosofi, dengan teologi, ya. Filosofi Anda sudah belajar ya tentang apa itu ontologi, apa itu deontologi, apa itu aksiologi dan epistemologi. Ya, dulu di S1 belajar tentang filsafat ilmu ya, filosofi. Ya, filosofi itu adalah tentang filsufnya dari ilmu ya, keberadaan dari ilmu itu sendiri. Dan nanti mungkin akan disampaikan secara sekilas ya. Teologi kaitannya dengan bioetik tentunya sangat sekali berkaitan ya. Medical science dan medicine tentunya juga berangkat dari sana. Contoh mungkin ya tentang medical science dan medicine, kita diuji dengan pandemi COVID selama kurang lebih 2 tahun, ekonomi kita porak-poranda, proses pembelajaran juga menyesuaikannya semua. Sistem ekonomi tentunya juga sama, lalu bagaimana proses pembelajaran ini kita saksikan hari ini, dan tentunya banyak perubahan-perubahan lain di mana kita harus menyesuaikan dengan kehidupan. Begitupun dengan medical science ya, berkembang tentang telemedicine, berkembang juga tentang apa namanya masalah pengakhiran kehidupan ya. Kalau kita lihat pengakhiran kehidupan di negara maju sana dibolehkan ya, kita euthanasia. Tapi kita masih jadi masalah ya. Lalu yang keempat tentang antropologi ya, medical antropologi, ini juga sangat berkaitan. Lalu juga sosiologi, medical science ya, sama biomedical science yang sangat terkait. Dan Unila saat ini baru mulai ya di tahun ini pembangunan tentang RSPTN Unila ya, Rumah Sakit Pendidikan Unila. Di depan itu jadi ada 2 building yang akan dibangun dalam 4 tahun yang menghabiskan sekitar 600 miliar. Itu ada satu building penunjang untuk rumah sakit itu kita namakan dengan IRC ya, IRC. Jadi International Research Center. Jadi di situ semua riset itu dinaungi di dalam satu institusi itu. Ya. Jadi terkait dengan antropologi, biomedical science, biologi, psikologi, ilmu sosial sendiri itu terkait di sana. Ya. Tentunya ini berperan tentang bioetik ini. Jadi bagaimana nanti menilai tentang boleh tidak penelitian ini dilakukan, boleh tidak percobaan ini dilakukan, gitu ya. Karena sekarang terkait dengan vaksin itu juga kita berdebat panjang ya. Harusnya vaksin itu juga belum boleh untuk belum boleh untuk diedarkan. Tapi karena ada urgensi, ya, jadi urgensi karena pandemi ini, maka banyak protokol-protokol kesehatan yang dilakukan di skip ya gitu, karena memang kondisinya memaksa seperti itu. Dalam hal normal penelitian vaksin itu paling tidak 10 tahun mungkin ya baru bisa keluar izin edar dan pelaksanaan. Tapi kalau kita mengikuti itu
nanti pandeminya berhenti, orangnya habis gitu ya. Tentunya ini sesuatu yang sangat harus dilakukan terobosan-terobosan. Makanya ada istilahnya pengecualian di dalam protokol penelitian yang dilakukan ya. Terkait juga dengan ekonomi, engineering, dan biometrik ya. Jadi bioetik ini adalah interdisciplinary approach ya. Jadi memang pendekatan yang bukan hanya satu disiplin ya. Jadi terkait dengan multidisiplin. Jadi nanti ketika kita masuk ya, kalau nanti Bapak Ibu masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya, seperti S3, itu nanti kompleksitasnya semakin terlihat di sana ya. Dan disitulah mungkin kecerdasan kita dilatih dan diminta kita untuk bisa memecahkan masalah-masalah yang dihadapi di dalam disertasi itu. Tapi tentunya mungkin di S2 ini tidak seperti itu. Nah, bagaimana sekarang kita lihat keterkaitan antara bioetik ya, social culture, and behavior, law and interreligion. Nah, di sini kita katakan Pancasila. Jadi filosofi, religion, law, fisik, civic ya, atau apa namanya, interreligions ya. Memang kita ada yang ingin merubah ya ideologi Pancasila. Tentunya ini menjadi masalah bangsa kita, menjadi masalah bangsa yang tentunya ini akan menjadi masalah besar dan tentunya akan menjadi kemunduran. Mungkin Pancasila inilah yang menurut kami saat ini yang paling pas untuk menjadi ideologi negara. Lalu dari filosofi religion ini kita lihat bahwa bioetik dan humanities itu tergantung dengan religion, filosofi, law, dan civic ya. Lalu ini seperti apa kalau kita distribusikan lagi ya. Jadi di dalam bioetik sendiri itu ada filosofi ya, tadi katakan ya, tentang aksiologi. Jadi aksiologi itu kita belajar ini apa sih manfaatnya, ya, apa sih fungsi itu kita belajar. Kita belajar hukum untuk apa? Untuk mengenali hal-hal hukum. Apalagi ini Bapak Ibu sekalian berlatar belakang medis ya. Menurut saya lebih susah belajar. Saya dokter, lebih susah belajar kedokteran. Belajar hukum itu lebih mudah dicerna karena barangnya ada di depan. Tapi kalau masalah kesehatan barangnya di awang-awang gitu, sehingga kita harus buktikan dengan alat-alat batu yang tentunya lebih menyulitkan. Ya. Etik ini terkait tadi saya sampaikan disinggung di awal, etik itu terkait dengan services ya, pelayanan terkait misalnya Dokter Edi tadi di rumah sakit, Pak Yus tadi di rumah sakit juga. Ini bagaimana kita merubah pelayanan ya, karena ada standarisasi di sana. Standarisasi harus dipenuhi ya, apalagi kita tahu bahwa dengan bertambahnya zaman ya, mudahnya mendapatkan informasi dan itu menjadi koreksi yang sangat cepat ya bagi pemberi pelayanan kesehatan. Ada apa aja sedikit, misalnya di UGD, atau di rumah sakit, udah langsung beritanya kemana-mana. Ya. Begitu pun di perguruan tinggi sama. Ya. Ketika kita memberikan pelayanan pembelajaran, itu tentunya akan berdampak sangat luas. Jadi semua pembicaraan ini direkam dan nanti akan diupload di YouTube. Gitu. Itu menjadi koreksi juga bagi saya selaku pengajar ya di Pasca ini. Dan ini kehormatan sebenarnya bagi saya ya, memang satu-satunya saya dokter yang ngajar di Pasca. Dan sebetulnya banyak terdahulu ya, ada polisi, ada pengacara, ada hakim yang juga belajar tentang
eh, hukum kesehatan ini. Karena tadi ya hukum kesehatan itu ya dikatakan leg spesialis ya, apalagi masuk di kedokteran itu lebih rumit lagi. Nah ini yang sekarang yang lebih rumit lagi, ada dokter, ada perawat yang menjadi advokat. Nah ini yang puyeng. Jadi pertanyaannya dia ngelanggar apa tuh kalau dia nanti ngatasi, misalnya ada pasien komplain dan dia menangani pasien itu dan dia di situ bertindak sebagai advokat lawyer, dia harus membela dong kepada yang membayar kan gitu kan, saya sering plesetkan itu dan ya tentunya harusnya ke kliennya. Nah kita yang orang kesehatan gimana? Apa itu tidak melanggar sumpah? Nanti dibahas. Ya, dibahas. Bagaimana dengan profesinya dia? Di mana ini profesi? Keterkaitan profesi, keterkaitan kode etik. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Ya. Riset, begitupun riset sama. Ya. Riset ini nggak ada yang paling bertanggung jawab adalah pembimbing satu. Begitupun dengan S3. S3 namanya bukan pembimbing satu ya, promotor. Dia bertanggung jawab 100% terhadap semua yang terjadi. Apabila terjadi plagiarisme, udah selesai. Semuanya ke bawah ya. Jadi sampai di mana nanti diperiksa pertanggungjawaban dari fungsi sebagai promotor dan kopromotor. Di dalam education juga sama ya, seperti itu. Ya tentunya ini juga sangat berkaitan ya. Jadi ada etikanya. Kalau saya dosen di S1 itu ada namanya tata pergaulan kampus ya. Dan itu memang diatur bagaimana menata etika mahasiswa dari pertama masuk sampai dengan mahasiswa ini selesai menjadi dokter. Apakah selesai jadi dokter itu juga selesai masalah etik? Enggak, kan dokter Edi juga kan tetap diawasi oleh MKEK. Kalau aduan, ya tetap aja nanti diproses. Dengan bisnis, sama pun begitu ya, bisnis. Bisnis, ya nggak boleh bohong, nggak boleh nipu. Ya. Nanti diukur di mana itu proses pembenaran dari apa yang dilakukan. Jadi luas sekali. Ya. Bioetik juga terafiliasi terhadap profesionalisme. Malah nanti di satu proses pembelajaran ini ada tentang profesionalisme. Jadi profesionalisme ini bukan hanya untuk kesehatan, kedokteran, tapi untuk bisnis pun sama ada profesionalisme. Itu yang justru menangkal untuk aduan-aduan. Bagaimana masalah integrasi, integrated dia untuk bisa mempertahankan nilai-nilai yang ada di dalam proses seluruh ya kompetensi atau bidang. Social culture tadi kita sudah sampaikan ya tentang medical antropologi, ada sosiologi. Nah ini kan tentunya beda-beda ya antropologi ini. Saya ingat banget dulu waktu Prajab ya di Bengkulu. Kebetulan ada orang Makassar, yang satu orang Sumatera. Nanyain cangkul, ditunjukin sama kaki, berantem. Kan beda sosialnya ya. Lalu di Makassar kata mereka biasa Pak katanya itu nggak ada urusan. Nanya dikasih tunjuk ini nih pakai kaki ini. Kalau di Sumatera kan marah dia cuma dengan menghina kan gitu. Ribut dan itu. Nah, jadi kita harus belajar antropologi, gimana kita approach ya terhadap masyarakat. Lalu yang berikutnya adalah emotion, lifestyle, dan risk, interpersonal relationship, dan professional behavior. Professional behavior tadi ya, perilaku yang ya memang harus dijaga, Law, hukum, ini ada norma, ada yang dalam bentuk deklarasi, atau undang-undang ya, law, or acts ya, atau regulation atau regulasi-regulasi lainnya, Permenkes, lalu ada peraturan pemerintah, ada perwali gitu ya, perkap dan lain sebagainya. Ini tentang state filosofi ya tentunya kita harus ngomong bahwa Pancasila satu-satunya ideologi.
Kalau berani ngomong yang lain ya siap-siap aja nanti didatangin BIM. Oke, kita lanjut ya. Ini tentang penyelenggaraan pendidikan ya. Kita lihat. Nanti kalau ada yang nggak jelas atau slide-nya nggak berubah, langsung aja diingetin. Kadang-kadang masalah jaringan sering mengganggu. Penyelenggaraan pendidikan kita lihat ya ada di era global, internasionalisasi dan lokal atau kearifan lokal ya. Ki Hajar Dewantara. Mungkin kalau ada yang pernah keluar negeri sekolah belum ya. Saya bingung kalau sekolah di luar ngelihat mungkin culture-nya tadi berbeda ya. Baik di saya alhamdulillah sudah bisa apa ya? Ini dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi ya, saya sudah bisa mengunjungi 21 negara dan di antara negara yang saya ikuti proses pendidikannya itu di tadi ya di Florence University dan di Flinders University di Australia ya. Saya bingung. Jadi mahasiswa di sana kalau dokter itu di Australia, dokter setelah lulus bukan setelah lulus sarjana kedokteran itu diurusi oleh kolegium mereka. Gitu. Ada yang di kolegiumnya namanya perkotaan ya. Ada juga yang di urban atau di urban, di perkotaan atau di rural ya, di perifer. Jadi langsung terbagi. Nah, saya ketika mengikuti stase proses itu saya bingung masuk di kelas. Begitu masuk namanya Dr. Denny ya di sini salah satu kolegium dan dia ketuanya. Saya bingung begitu masuk kok kakinya semua di meja. Udah gitu pakai tank top, yang ceweknya pakai celana pendek. Saya bingung kan masuk, kebetulan saya dengan dari UI, ya, dari Undip, dari UNAN, sekitar 8 universitas ya. Terus kita tuh saling lihat-lihatan, akhirnya WA-WAan, terus senyum bingung gitu ya. Kok mahasiswa dokter kok kayak begini kelakuan? Kalau di kita jelas nggak akan jadi dokter. Ya. Dan mereka diskusi, hey Denny, gitu. Jadi ke gurunya manggil nama. Di sini udah dilempar, nggak lulus. Hey Denny, dia nanya, how about bapak-bapak udah nyerita terus gini-gini. Itu kaki di meja. Ada fotonya cuman saya nggak liatin. Saya bingung gila aku kayak gini ya. Terus gimana kalau nginin pasien gitu. Tapi ya itulah culture-nya di sana ya. Kita harus seperti itu. Kalau di Eropa beda lagi gitu. Di asrama itu yang ciuman ya. Saya sebelahan pakai kamar. Yang ciuman dan lain-lain itu tiap malam waduh buset pusing kepala gue kalau kayak gini. Tapi alhamdulillah saya cuma 3 bulan pengen balik pusing kepalanya. Ya karena kelakuannya seperti itu. Nah, kita tidak bisa ya menerapkan itu di Indonesia. Jadi kita tetap menghargai local wisdom kita. Ya. Dan itu juga sebetulnya diapresiasi oleh mereka. Bukan berarti perilaku seperti itu apa ya dilegalkan di mereka. Karena ada sebagian juga beberapa guru besar tidak menyukai hal-hal seperti itu. Nah ini di dalam proses pendidikan ini local wisdom tentang pengabdian, kekeluargaan, kerjasama, ini adalah nilai-nilai ya yang sudah ditanamkan oleh pendahulu-pendahulu kita ya tentang Ki Hajar Dewantara. Budi pekerti, kejujuran. Inilah kalau kita lihat sekarang yang memang terjadi degradasi, apalagi di era pandemi ini. Ini angkatan 2020, ya, angkatan 2021, itu kan pada nggak ketemu langsung dengan dosennya ini. Jadi kalau ketemu tuh, saya bilang, oh ini emang bingung ya. Tapi gimana, apa mereka disuruh ngulang lagi? Kan nggak mungkin kan gitu. Ya itulah mungkin tugas kita bagaimana nanti tetap bisa memberikan proses pembelajaran yang memang sesuai dengan lokal wisdom kita. Nggak bisa kita nanti jadi dokter sehebat apapun, spesialis, guru besar, dan sebagainya.
Tapi kelakuan kita aneh-aneh kayak tadi, nggak akan. Malah bisa jadi nanti nggak akan bisa praktek ya sebagai dokter atau tenaga medis. Inilah Indonesia ya. Kita harus menjadi juga memanfaatkan local wisdom kita. Lalu dengan internasionalisasi, ya kita harus profesionalisme ini wajib. Kompetensi ya wajib. Ya. Kompetensi itu ya kita bersaing ya, bersaing di dalam hal knowledge, skill, dan attitude kita. Attitude ini yang sangat beririsan nanti dengan masalah bioetik ini. Ya. Competition tentunya iya. Ya. Nanti Dokter Edi misalnya mau jadi direktur, pasti kompetisi. Saya jadi wakil rektor, kompetisi. Jadi ketua di provinsi, kompetisi juga. Ya mau nggak mau, suka nggak suka. Kalau orang mau maju, ya dia harus bersiap berkompetisi. Gitu. Tentunya menjadi terbaik dari yang terbaik yang ada. Gitu. Accountability tentunya iya harus accountable, terbuka, transparan. Yang berikutnya adalah quality assurance atau quality control. Bagaimana kita quality assurance ini atau quality control ini bukan hanya produk ya. Begitupun jasa. Nanti yang diukur itu bagaimana mengukur user. Nah, saya sebagai dosen, usernya siapa? Anda. Tentunya Anda nanti akan bisa memberikan masukan ya. Oh ya gini. Ya saya sejujurnya ya. S2 tuh udahlah nggak ada kuliah, kasih aja modul, S3 pun begitu. Saya S3 akhirnya cuma ngajar 15 menit, yang lainnya diskusi. Gitu, ya. Diskusi karena ya sekarang sebetulnya udah nggak zamannya lagi. S1 saja sebenarnya sudah dikurangi ya proses pembelajaran ini. Nah itu mungkin yang bisa saya sharing tentang internasionalisasi. Quality control itu harus bagaimana nanti usernya puas nggak gitu, maunya apa sih gitu, sesuai nggak dengan RPS rencana proses pendidikan yang disampaikan terkait dengan kurikulum ya. Gitu. Yang berikutnya karena adalah excellent. Ya kita harus memberikan yang terbaik, excellencies ya, yang terbaik. Oke, kita lihat. Nah, nanti lulusannya seperti apa? Bijak, santun. Nah, kan ada survei. Ya. Coba kita lihat katanya. Koruptor di negeri ini lulusan mana? Itu banyak yang lulusan perguruan tinggi yang established. Ya. UI, UGM, Unpad, Erlangga. Yang jadi masalah ini siapa yang salah? Ya. Gurunya, kurikulumnya, atau muridnya? Ini kan harapannya lulusan seperti itu, bijaksana, santun, iya. Dokter Edi pernah ikut muktamar nggak? Belum. Belum pernah ikut? Belum, Prof. Nanti ngomong sama dokter Kadapi kalau dari Bandar Lampung ikut. Ya. Saya 23 insya Allah berangkat ke Aceh. Itu saya bawa pasukan banyak. Muktamar itu persis kayak malah lebih dari sidang MPR. Itu rebutan mic nanti. Udah gitu saling tarik. Terakhirnya naik di meja podium di depan. Itu jam 3, jam 4 malam. Ya. Nah itu kan pernah Menteri Kesehatan mengkritisi, kenapa katanya kok apa bedanya katanya dokter-dokter itu dengan buruh, apa bedanya dengan sarjana lain. Tapi itulah memang terjadi degradasi, mau tidak mau, suka tidak suka, begitu. Nah bagaimana nanti kita profesionalisme ini tetap kita pegang, aturannya tetap kita patuhi, gitu ya. Nanti ada di belakang saya akan sampaikan. Nasionalis, ya harus nasionalis. Tapi ketika kompetisi itu berjalan, apa yang terjadi? Saling bunuh. Ya, saling bunuh. Ini aja saya sekarang di koar-koar ini ya, mau masuk pilrek, pilihan rektor, gini. Padahal saya juga nggak ngerasa banget itu ya pas untuk jadi rektor.
Tapi ini udah ribut ya gini-gini, akhirnya saling ngejelekin, saling gini. Nah itulah black campaign-nya. Saya bilang ini orang kayak gitu. Nah, jadi nasionalisme ini hilang sebetulnya. Kalau mau ya kompetisinya kompetisi yang sehat gitu ya, yang sehat, yang bermartabat. Ini mau dibilang begana, begini. Aduh, liar bahasa Sundanya ya. Yang berikutnya cerdas, tentunya harus cerdas lah kan udah lulus S1. Terampil, ya harus terampil. Ya, ini ditambahnya cerdas, terampil, ya harus bijaksana ya. Bijaksana itu bukan injek sini, injek sana, tapi harus benar-benar bijaksana. Mementingkan diri sendiri, ya tidak boleh ya. Ranking perlu, akademis, iya. Ya. Karena sekarang Anda lulus, wah saya ini magister hukum, ada yang percaya nggak kalau nggak ada ijazahnya? Nggak ada, nggak ada. Nah, karena yang percaya begitu datanya, mana ijazahnya, mana transkrip nilainya, kalau nggak ada nggak bisa. Oke, kita lanjut. Nah ini untuk dosen atau guru, ya tentunya mampu mendidik, ya mempunyai kemampuan akademik, punya gelar akademik, ya globalisasi ditambah dengan kearifan lokal. Ya, ini antara lokal wisdom dan internasionalisasi. Kita lanjutkan lagi. Ya, ini tentang bioteknologi, medical science dan teknologi, cloning. Cloning ini sudah lama sekali ya, dan ini juga sudah banyak dilakukan di Indonesia. Tapi kembali lagi, cloning khusus untuk manusia itu tidak bisa dilakukan di Indonesia karena ada undang-undang yang mengatur. Jadi kalau Anda melakukan cloning silakan aja ke Perancis, melakukan cloning nanti udah berhasil balik lagi ke Indonesia. Itu bisa ya. Karena sekarang juga sudah ada kan di UI itu ya tentang bank sperma. Nanti kitanya mati, sperma kita taruh, nanti kita taruh nih, saya mau naruh aja lah di Bu Yuli ya katanya gitu. Nah pertanyaannya nanti anak siapa itu? Kan nggak bisa, kan ada orang tuanya, kan ada silsilahnya. Nggak bisa ya. Jadi itu di Indonesia sudah diatur dan memang hampir tidak mungkin ya melakukan hal itu. Dan itu hanya bisa dilakukan cloning di negara-negara yang menjamin di dalam undang-undangnya. Ya, terus tentunya ini berkaitan dengan bioetik dan humanities. Ya. Ini tentang medical decision, ya harus menjawab, ya. Harus menjawab kenapa, harus menjawab siapa dan bagaimana kondisinya. Karena kalau misalnya Pak Yus ya di administrasi, Pak Yus di administrasi ya, enggak? Ya dok, di penunjang medik dok, Prof. Ya. Ini kalau di administrasi juga bisa nulis Pak, ya gitu, tanda tangan. Saya itu kalau tanda tangan cek suka diplototin. Beda nolnya satu tuh heboh. Ya. Jadi Pak di sini nanti tanda tangan ditulisin 4, maksudnya 4 miliar jadinya 40 miliar. Oh iya Pak, saya salah naruh nol. Salah naruh nol. Beda nggak? Beda. Nah itu ya memang harus semua harus bisa dijelaskan ya ketika proses hukum itu terjadi dan kenapa Anda menandatangani misalnya pada saat itu. Misal bisa jadi saat sibuk, saat apa gitu. Ya. Khusus saya mengingatkan diri saya juga, itu memang beberapa kali saya tanda tangan sekitar 30, 40 miliar gitu. Malah mindahkan uang sekitar 160 miliar. Nah itu juga SOP-nya kami itu ya berlapis gitu. Jadi ya nanti ketika ada masalah diperiksa semua. Kenapa ini bisa lolos, kenapa ini dan sebagainya ya. Itu tentu menjelaskan tentang how, tentang mekanisme. Dan di situ tentunya harus ada SOP ya. Lalu yang berikutnya, ini apa yang dapat kita lakukan atau yang boleh kita lakukan ya terkait dengan isu-isu kesehatan, misalnya in vitro fertilization ya seperti tadi ya. Ada
apa ini surrogate mother. Surrogate mother itu mungkin ya itu yang tadi dititipin ya, organ transplant. Organ transplant ini dia kena nggak hukum jual beli organ? Bisa saja mungkin disalahartikan ya sama sebagian orang gitu. Makanya ketika akan melakukan donor organ, ini administrasinya harus dilengkapi. Ya. Kalau Anda nanti tanda tangan ada pas transplantasi organ ini tanda tangan kwitansi Anda nerima 1 miliar, ini jadi masalah ya, jadi masalah. Nah, makanya juga harus mengikuti SOP yang sudah ditetapkan ya. Kalau di penelitian kita akan mengeluarkan barang dari Indonesia keluar itu ada namanya material transfer agreement ya. Sama ketika saya mendatangkan sel lain dari Tohoku University yang saat itu saya di Florence University, saya membutuhkan sel lain itu ya, sel kanker hepatoseluler dari Tohoku University. Dan saya meminta seseorang teman researcher yang kebetulan di berstatus sebagai researcher di Tohoku University untuk membawa ke Indonesia dan dibawa. Alhamdulillah selamat kena MTA. Ya. Tapi kalau kena MTA bisa masuk ke ranah pidana juga. Jadi hukum medis itu bisa kemana-mana ya tentang bioetik itu. Nah itu ceritanya saya lakukan 2012 ya, karena saya melakukan 1 tahun di Indonesia selalu gagal gitu. Ternyata sel lainnya nggak benar. Jadi sel lain yang saya beli itu juga nggak jelas turunannya. Akhirnya apa yang kita kerjakan itu bisa ya sia-sia. Saya dibilangin gila karena saya menghabiskan uang sekitar 1,6 miliar ya yang tahun 2012 itu. Gagal dan hampir 2 tahun. 2 tahun. Padahal saya mencatat bisa menyelesaikan S3 tercepat di Unpad ya 2 tahun 3 bulan sebetulnya. Tambah 3 bulan ke sandwich select program tadi jadi 2 tahun 6 bulan. Oke, kita lanjutkan lagi. Menarik sebetulnya ya ini tentang blood transfusion ya, tentang transfusi. Ini juga tetap harus mengikuti kaidah yang ada. Eutanasia tadi sudah saya sampaikan. Ada aktif eutanasia, ada pasif eutanasia. Hati-hati ini juga. Kalaupun keluarga pasien minta, udah cabut ini gini-gini, tetap hati-hati dan prosedurnya harus sedikit. Ya. Kalau enggak nanti kasihan yang di rumah sakit, baik yang administrasi ataupun dokter yang melakukan tindakan eutanasia. Ya, oke. Ini tentang law. Kita sekarang bicara tentang ini masih punya Pak Prof. Sunarto, etika dan hukum kesehatan. Kita lihat ini bab 1 etika dan moral, ya, etika dan hukum, etika, disiplin dan hukum. Nah, ini kita mulai masuk ke sini ya. Ini etika ya. Apa sih beda etika dengan moral? Memang mirip-mirip ya. Kalau agama Islam ya dulu Rasul menyatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak ya. Bahwa saya diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini sering dikaitkan dengan moral. Lalu apa dengan etika? Ini kita lihat ya. Moral, morales, mos, moris, adat, istiadat, kebiasaan, cara, tingkah laku, tabiat, watak, atau akhlak. Ini lebih ke moral. Sedangkan etika adalah etios, adat kebiasaan di dalam praktek sehari-hari. Ini sebetulnya adalah alat ya untuk menilai kebenaran. Kebenaran yang bersifat relatif ya. Relatif gitu. Kenapa? Nanti zamannya berubah, benarnya berubah. Sama dengan ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan. Dibilang katanya itu ilmu pasti, salah. Ya. Nggak ada yang pasti. Ya. Yang pasti itulah mati. Cuman waktunya nggak tahu. Jadi bukan pasti, relatif. Jadi kebenaran ini bersifat relatif. Oke, kita lanjutkan. Etika dibagi banyak sekali ya. Etika umum, etika khusus. Khusus ini individu, institusional, dan sosial. Tadi ya ada etika di kampus, ya ada etika di
rumah sakit, ada etika di dinas, bisa kesehatan. Lalu mungkin bisa jadi ada etika-etika yang lain yang tidak disebutkan di sini. Lalu filsafat. Filsafat ini adalah kajian atau ilmu ya bersifat filsafat untuk filosof ya. Jadi tentang keberadaan ilmu sendiri. Tadinya dikaitkan dengan epistemologi, aksiologi, dan ontologi. Ya. Praktek adalah pedoman, aturan, dan aturan baik dan benar. Sebetulnya itu bermuara kepada perbuatan yang baik dan benar untuk mengukur itu. Kan kita lihat di dalam prosesnya. Ya. Ini bagaimana sih kode etik itu bisa terjadi gitu ya. Ini di slide ini saya sampaikan. Kita lihat di sini ya. Ini adalah ajaran moral. Ajaran moral itu ajaran tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak sebagai manusia yang baik. Ya. Lalu kita lihat moral. Moral ini adalah sistem nilai tentang perbuatan manusia yang dianggap baik, buruk, benar, salah, pantas, atau tidak pantas. Lalu muncul adanya namanya filsafat moral, ya, mencari penjelasan mengapa perbuatan tertentu itu dinilai baik atau buruk. Lalu timbul teori-teori tentang etika. Nah nanti sebenarnya ini dikaitkan semua dengan nanti filosofi ya. Saya nggak akan menjelaskan lagi tentang proses deduktif, induktif, dan lain sebagainya. Jadi teori etika ini adalah kerangka berpikir yang disusun oleh filsuf tertentu yang memberikan pembenaran mengapa suatu perbuatan itu dinilai baik atau benar. Ya. Kita lihat di sini. Ya. Lalu teori-teori etika itu untuk apa? Ya, menjadi dasar tentang asas-asas etika. Asas etika itu asas yang diturunkan dari teori-teori etika tadi yang menjadi kaidah dasar moral yang berubah nanti menjadi kaidah dasar etika. Jadi kaidah dasar etika atau aturan etika seperangkat norma atau pedoman untuk mengatur perbuatan. Ya, lalu muncullah terakhir itu adalah kode etik profesi. Nah ini kode etik profesi itu tadi turunan dari ajaran-ajaran tentang moral. Ya. Pertanyaannya hanya di kedokteran tidak, perawat ada ya, bidan ada. Nah nanti kode etik profesi ini adalah tadi seperangkat aturan etika yang harus dilaksanakan, harus disepakati. Kalau melanggar etika. Kalau di kedokteran ada namanya MKEK ya, Majelis Etik Kedokteran. Itu ada di pusat, wilayah, dan cabang. Lalu kalau kita di kedokteran ada namanya kompendium untuk MKEK. Jadi kayak KUHP. Di dalam bagaimana kita beracara melakukan pemeriksaan tentang pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan. Sebenarnya di perawat juga ada namanya juga sama kayaknya MKEK ya, Majelis Kehormatan Etika Keperawatan. Kalau di kita etika kedokteran, namanya sama juga MKEK. Ya. Nah, inilah ya yang memang harus disampaikan ke Bapak Ibu sekalian bagaimana kode etik profesi itu ada dan harus bagaimana kode etik profesi itu dilaksanakan. Ya, jadi pertemuan ini 2 kali ya. Jadi pertemuan kemarin dan hari ini. Jadi agak banyak. Makanya saya bilang, ini sampai maghrib kalau gini sampai jam 6. Mudah-mudahan nggak sampai jam 6. Nanti habis yang ini kita sholat dulu, nanti dilanjut mungkin untuk yang hukumnya. Ya. Oke, kita lanjut sekarang. Ini teori-teori tentang etika. Ya. Sebetulnya ini sangat dasar sekali ya. Tapi ya memang agak rumit sebetulnya mungkin kalau disampaikan. Karena ngebedakannya memang susah.
Dan harusnya memang ada semacam role play ya. Jadi role play apa namanya? Baik itu persidangan atau mungkin pemeriksaan gitu. Nah, baru bisa terlihat gitu dan terbayang. Kalau ngomong gini aja saya nggak begitu yakin juga bisa masuk semua ya. Tapi bismillah lah ya niatnya belajar. Jadi ini kira-kira teori-teori dasar tentang etika profesi ya. Jadi etika profesi itu kelihatannya gampang, tapi ternyata ya perjalanannya seperti tadi diterangkan. Oke, kita lanjutkan. Ini bagaimana beda antara klasik, teori-teori etika klasik dan kontemporer. Kontemporer itu modern zaman sekarang. Apakah memang nanti akan berubah? Bisa jadi berubah. Bisa jadi nanti di Indonesia sama kayak yang saya sebutkan tadi ya di luar negeri. Sekarang aja ada beberapa kasus ya, di mana murid saya kalau ketemu nggak mau ketemu gitu ya. Malah beberapa kali terjadi di rumah sakit. Terjadi di rumah sakit dan disaksikan oleh banyak orang. Nah, saya menyadari ya sebagai guru mungkin suatu hari saya bilang bisa jadi etika ini hilang gitu ya. Etika ini bisa jadi hilang. Ya tadi saya katakan relatif. Tapi kebayangnya kalau etika ini hilang terus apa yang akan mengikat kita? Apa yang akan mengikat profesi kita? Nah, ini yang harus dipikirin dari sekarang. Dan saya bilang apa saya salah yang ngajarnya kayak mana ya? Gitu. Ini terjadi beberapa tahun dan disaksikan waktu itu saya masih wakil dekan 1 di Fakultas Kedokteran dan saya menyesal luar biasa ya. Ada yang murid gue yang kayak gini sih. Tapi itulah dinamika ya. Saya juga sebagai pengajar melakukan evaluasi ya tentang hal itu. Oke, kalau klasik ini tentang teoretika tentang utilization ya sebenarnya utilitarianism yaitu tentang menyampaikan tentang teologi dasar-dasar teologi keagamaan, konsekuensialisme dan konsekuen base ya. Sedangkan kontemporer ada mengajarkan tentang budi pekerti ya, tentang keluhuran budi pekerti, compassion ya, discernment atau kearifan lokal dan kearifan lokal ini contoh santri ya. Santri itu kalau saya dulu pernah mondok nih lagi itu 5 tahun, memang budayanya beda banget sama orang yang nggak nyantri. Itu saya lihat sekarang anak saya terhadap saya. Padahal di pesantren juga, oh ini berubah ya. Dulu kalau ke orang tua tuh suka permisi gitu, ini lewat aja. Saya kadang-kadang malah, oh anak sekarang kayak begitu ya. Tapi tetap saya ingetin, ya, nggak boleh seperti itu. Karena itu masih dianggap nilai-nilai yang ada di negeri ini, yang memang harus tetap dipertahankan. Etik mengasuh ya, di sana tentang deontologi, kewajiban, berdasarkan obligation base ya. Kalau di kontemporer relation base ya. Jadi memang ada keterkaitan dengan relationship-nya. Lalu hukum di klasik itu lex natural dan natural law. Kalau di kita penalaran praktis ya. Atau juga Pancasila atau filsafat moral dan teori etika. Kita lihat lagi sekarang tentang utilitarianism. Ini adalah kebergunaan ya, the greatest good, fix of greatest number, impact posterior, the greatest happiness principle. Ini teori-teori tentang utilization ya. Jadi mencegah, mengendalikan atau memberantas penyakit, menghilangkan penderita, memperpanjang hidup dan meningkatkan kualitas hidup. Kalau teori konsekuensi adalah tindakan benar atau salah. Basicnya adalah nilai moral ya. Kalau teori manfaat ya normatif ya. Manfaat ini normatif itu ya bisa benar nanti bisa juga salah itu dibandingkan dengan yang lain. Tindakan yang baik kasus pembunuhan. Nah, pembunuhan ini coba kita lihat ya. Ada seseorang di rumah
perempuan, ya. Lalu datang perampok. Katakanlah perampok itu malah yang mati. Yang salah siapa? Perampok itu yang ngebunuh. Iya kan? Padahal sebetulnya kalau kita diam bisa jadi kita yang mati kan gitu. Kita nggak tahu namanya rampok. Jadi yang salah ini siapa? Gitu. Nanti itu lah. Ini balikin. Oke, kita lanjut. Atau aborsi, ya. Ini nggak ditutup ya. Atau aborsi. Contoh ya, seorang gadis yang diperkosa, lalu hamil. Lalu boleh nggak? Secara hukum ya, secara hukum ini bukan secara yang lain. Boleh nggak wanita itu menggugurkan kandungan? Bu Yuli, boleh nggak? Nggak boleh kayaknya. Hah? Nggak boleh. Ya. Karena Membaca undang-undang. Gimana? karena kalau nggak salah sampai dalam kandungan pun tetap dilindungin hukum kalau nggak salah. Oke. Bu Yuli itu kayaknya ngomong-ngomong terus. Boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Dok. Boleh. Iya. Nanti Karena saya kasih. bukannya kalau perseorang itu dari dalam kandungan sampai dia meninggal kan dilindungi oleh hukum. Nah, Tapi kalau masalah boleh atau tidak, kan kalau nggak salah, kalau aborsi itu kalau dia dengan indikasi mengancam nyawa si ibu, mungkin itu bisa diperbolehkan. Nih, ini saya baca ya. Di pasal Undang-Undang Kesehatan ya, 196. Seingat saya boleh. Jadi di bawah umur kehamilan sekian minggu. Ya, tapi setelah ada kehidupan itu tidak boleh. Di bawah 20 minggu berarti. Ya, kurang lebih ini saya lagi buka. Tapi nanti dicari ya, itu ada boleh. Makanya kenapa ada yang dikenal juga dengan baby blues. Ya. Ada yang pernah dengan baby blues. Jadi seorang ibu mengandung, tapi dia tidak mau sebetulnya di dalam hatinya karena ini adalah korban pemerkosaan. Gitu. Ini menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan dengan syarat hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari pertama haid terakhir. Penting untuk diketahui bagi korban pemerkosaan untuk dapat membuka diri dan menceritakan pengalaman yang terjadi kepada saudara bla 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 bla. Jadi boleh ya. Jadi kalau pertanyaannya tadi boleh enggak? Boleh, tapi dengan syarat catatan ya, gitu. Seru ya belajar. Nanti banyak hal-hal yang lain. Pembunuhan bayi. Bayi dilahirkan karena ini dianggap tindakan yang tidak sah. Bayi itu diletakkan di mana gitu ya, terus tinggalkan. Itu sama dengan pembunuhan bayi nggak? Pak Yus? Atau siapa yang bisa jawab? Loh, kata pembelanya, saya kan nggak bunuh katanya. Klien saya nggak bunuh. Kalau bunuh itu langsung mati. Saya kan cuma ninggalin di situ. Nah, kalau dia mati itu bukan urusan saya. Oke, ya seru dan nanti bisa. Ini banyak kondisi-kondisi yang memang harus diperdalam. Ya nanti kalau saya alhamdulillah sudah berpuluh-puluh kali ya menjadi saksi ahli, baik di pengadilan negeri, pengadilan agama, di Polda, Polres, sampai terakhir di Baris Krim, ya, jadi saksi ahli.
Dan ya cukup suka tidak suka, tapi paling tidak itu menambah kepercayaan diri dan mengasah keilmuan kita. Ya, oke, kita lanjut teori manfaat. Ini nanti nggak selesai-selesai karena banyak sebetulnya yang bisa disampaikan ketika kita berjibaku nanti di pengadilan atau sebagai saksi ahli. Oke, kita lanjutkan. Ini teori deontologi, nanti dibaca aja ya tentang deontologi. Ini ada kewajiban sebetulnya ya, kewajiban kepada sesama manusia. Kewajiban apa? Kewajiban untuk sama-sama melakukan kebaikan ya. Deontologi kita lihat ini ada justifikasi tentang teologi, kemasyarakatan, intuisi atau justifikasi murni ya. Oke, kita lanjutkan. Ini karena slide-nya cukup banyak. Ini asas-asas etika medis ya, tradisional kita bandingkan dengan kontemporer atau modern. Nah, kalau mungkin yang dokter tentunya sudah mengenal tentang beneficent, non-maleficent, justice, dan autonomy. Ya, itu ternyata ada ya, ternyata ada juga di tradisional. Begitupun sebetulnya nilai-nilai itu juga ada di dalam kontemporer. Hanya mungkin beda istilah saja, tapi fokusnya sama. Ya. Jadi beneficent, non-maleficent, justice, dan autonomy. Itu adalah kaidah dasar bioetik yang diterjemahkan dari kaidah dasar moral yang tadi disebutkan di atas ya. Dan itu sebetulnya ada juga nilai-nilai dari masing-masing 4 kaidah dasar tersebut ya. Apa saja yang menjadi unsur-unsur yang menjadi penilaian untuk hal tersebut. Nah, nanti di dalam kita memberikan penilaiannya kepada etika profesi itu bisa diukur. Ya, dokter misalnya mengaku atau perawat mengaku melakukan tindakan pelayanan kesehatan misalnya di rumah sakit sudah mengacu kepada altruism. Ya, jadi altruism itu segala pengetahuan, keterampilan yang ada di dalam dirinya itu sudah ditumpahkan semua untuk kebaikan pasien. Pertanyaannya, nanti ketika diuji, apa iya? Taruhlah itu ada masalah. Misalnya masalahnya terjadi kecacatan, misalnya pada pasien. Mulailah timbul konflik. Akhirnya pasien bertanya, ini kenapa saya bisa cacat begini? Kenapa saya jadi tidak bisa jalan? Kenapa saya jadi tidak bisa lihat? Kenapa saya tidak bisa ini? Saya kan pekerja, saya kan menanggung keluarga. Saya begini. Nah, gimana cara nanti kita lihat azas profesinya itu seperti apa? Ada yang dilanggar nggak? Kita cek satu-satu. Dia melakukan nggak beneficent? Beneficent itu ya dia harus melakukan sebaik-baiknya, ya, sebaik-baiknya. Tapi nanti kita lihat di belakang sebetulnya ada teori-teori lain. Sebaik-baiknya itu begini. Pasien datang ini kita nggak tahu kan ada tahap awal, tahap pertengahan, atau tahap terminal. Tahap terminal yang udah orang mau mati, dibiarin aja di rumah mati kan misalnya gitu. Ini di bawah pas kita pegang, kita sentuh, baru masukin bus mati. Ributlah di situ keluarga, nggak terima lah itu ini. Nah ini yang harus kita pisah ya. Jadi dia ada di fase yang mana, gitu. Nah jadi beneficentnya di mana, gitu. Itu harus dicek. Nanti ada kaitan dengan tadi kompetensi. Benar nggak dia melakukan itu? Sesuai nggak kompetensi? Jangan-jangan dia tidak kompeten dalam melakukan itu. Nah itu mulai menjurus nanti ke, oh iya ini ke disiplin, nanti ini ke ini, dan itu nanti akan semua bisa diukur. Ya. Kalau non-malfeasance itu bersifat donoham. Jadi kita udah tahu nih, donoham itu ya jangan melakukan memperburuk kondisi. Udah pasiennya di tahap terminal, kamu uyak-uyak, maksudnya mati. Ya. Tapi kalau kita harus melakukan tracheostomi, ya, mungkin yang lain nggak ngerti, kalau dokter tracheostomi ngerti atau kesehatan. Tracheostomi itu kita menusuk ini Bu,
trachea di sini ya. Bisa melakukan ballpoint, bisa dilakukan dengan alat bantu ballpoint, pensil, atau apa saja yang tajam gitu ya untuk dilakukan di sini untuk memberikan jalan nafas. Tapi kalau orang nggak ngerti kan itu ditusuk itu katanya mati dia. Justru ditusuk itu untuk memberikan aerasi untuk membebaskan jalan nafas. Nah, ini kan jadi beda ya. Padahal kita sebetulnya ya melakukan yang terbaik. Tapi untuk mereka bilang, wah itu memperburuk keadaan, salah. Jadi semua juga diukur. Dan orang di rumah sakit itu diukur bukan berdasarkan rasa sakit, bukan berdasarkan juga kegaduhan. Ya, ada orang yang gerubuk sakit gini, padahal itu bukan darurat, tapi karena sakit. Kita harus bedakan. Nah, saya udah berkali-kali, Pak, ini bukan darurat kalau kayak gini, memang sakit. Ini sakit kan gitu-gitu. Iya, tapi nggak ngancam nyawa, saya bilang gitu. Tapi kan ini sakit, iya, sakit. Oke, kita lanjut ya, menghormati kehidupan tadi ya. Tapi jangan dijebak juga tadi yang korban pemerkosaan. Kalau di atas 6 minggu, itu masuk kategori aborsi. Ya. Kejujuran, ya ini juga udah mulai berkurang sekarang ya. Murid-murid saya juga kadang-kadang ditanya gini-gini. Atau anak buah saya sidak ke ruangan. Ya ada istri seorang pejabatnya di Unila. Saya sidak ke satu lantai direktorat. Saya ngobrol-ngobrol, padahal sebetulnya saya merhatikan siapa yang udah datang, siapa yang belum. Lari-larilah istri pejabat ini. Begitu saya nengok, dilemparin tas. Baru datang ya, saya bilang. Saya tahu itu istrinya pejabat di Unila gitu. Enggak, Prof, gini, enggak, gini. Oh, itu ya? Itu tas siapa? Tas saya, ngomong aja, guys, saya bilang gitu, baru datang. Dan saya catat. Saya laporin nanti sama rektor, semua suami kamu. Itulah ya, kejujuran sekarang mahal ya. Lalu yang berikutnya budi pekerti, ini juga barang mahal sekarang ya mau nggak mau. Ini asas kontemporer juga sama, kita tetap pertahankan ya, menghormati otonomi pasien. Jadi kalau pasien nggak mau ya jangan dipaksa. Mau dioperasi ini gini, kita kasih penjelasan tentang medical record bahwa ini begini. Wah, Pak, saya nggak mau. Ya udah, tulis tanda tangan kita nggak mau. Jadi kalau mati nanti jangan nyalain kita gitu. Gitu aja. Tanda tangan di medical recordnya, ya. Kalau dia tidak mau di ini, tidak mau di ini. Kecuali memang tindakan darurat itu nggak ada tawar menawar. Kita harus buat membantu kehidupan. Keadilan, justice ya, tidak membedakan pasien, tidak membedakan dalam pemberian pelayanan. Berkata benar, ya, true telling ya, sama. Oke, selanjutnya ini kaidah dasar moral tadi yang sudah saya sampaikan. Beneficent, otonomi, justice ya, lalu non maleficent ya. Cuman di sini berubah ya jadi respect for person. Sebetulnya respect for person ini sama dengan udah ya 4 sebenarnya kaidah dasar bioetik moral 4, beneficent, non maleficent, justice dan otonomi. Oke, kita lanjutkan. Ini kegiatan-kegiatan dalam pendidikan, pelayanan, penelitian. Ya, ini kita semuanya masuk masalah etik. Kegiatan-kegiatan di bidang life science, ini biologi, perawatan, kedokteran, kesehatan lingkungan. Oke, kita lanjutkan nanti yang ininya saja. Nah, ini masuk ke bidang kesehatan ya. Jadi etika profesi ini diatur di dalam kode etik kedokteran. Pertanyaannya sama nggak kode etik kedokteran sama keperawatan? Ruhnya sama. Ruhnya sama. Ya. Tapi pasalnya beda. Saya tanya nih Dokter Edi, ada berapa pasal di dalam kode etik Indonesia? Kalau nggak tahu, kalau nggak lulus, nggak lulus jadi dokter. Ada 21. Dok. 21. Ya, nanti di sana dilihat di depan kode itu ada nama saya enggak?
saya salah satu kontributor ya di dalam memberikan kode Kode etik etik. kedokteran Indonesia. Itu 21 pasal itu mengatur seluruh keterkaitan dengan pekerjaan profesi dokter. Badannya yang menyidang kalau ada aduan namanya MKEK. Gitu. Perawat, kode etik perawat ya. Rumah sakit, kode etik rumah sakit. Kalau rumah sakit namanya Makarsi ya, Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit. Ya ini nanti organ-organ rumah sakit yang disidang. Pertanyaannya, saya pernah nyidang? Pernah. Saya kan pernah jadi ketua MKEK satu periode ya. Ada dokter senior di Lampung ini diperiksa. Terus juniornya nggak terima. Masuk ngeruduk lagi bersidang. Saya berdiri. Begitu saya berdiri, dokter seniornya nyamperin, marahin juniornya. Suruh keluar. Orang mau ditolong. Jadi kita tuh kalau mau nolong ya, saya udah bilang, dokter siap nih diperiksa. Siap. Kok yakin dokter siap diperiksa tidak salah nanti keputusannya? Siap katanya. Karena saya yakin saya tidak salah. Dokter siap nanti saya hadirkan juga dengan anggota-anggota MKEK provinsi. Siap. Oh yaudah. Itu diperiksa, waduh, nggak nyaman ya. Jadi jangan dibilang dokter itu nggak pernah diperiksa. Kalau diperiksa MKEK, udah hancur-hancuran gitu. Ya, hancur-hancuran. Semuanya ditelanjangi. Udah banyak yang saya pernah periksa. Ya. Jadi dokter itu senior sama. Dan ternyata masalah itu masalah HAM, ya, hubungan antar manusia yang saya juga, itulah balik lagi, saya sering ngomong, ini kayaknya sumpah dokter mesti kita ganti. Sebenarnya. Ganti apa bro? Ganti sumpah pocong. Gitu. Enggak bercanda, tapi saya kadang-kadang jadi pening gitu. Ini berantem kadang-kadang gini, dibawa ke semua gini. Di bidang yang lain juga sama kayak gitu. Ya. Perawat juga sama. Saya tuh ingat banget ini Pak Dr. Hendrik ya, SPOG konsultan beliau sekarang Sekjen PBID. Kang, sini Kang, kata ngobrol ini kira-kira 4 tahun yang lalu. Gue tuh bingung ya. Gue begitu gue mau maju pilihan dekan, teman-teman gue jadi musuhin gue ya katanya. Tapi kalau gue nggak maju, orang pada enjoy aja sama gue katanya. Terus gimana bos? Nggak maju lah, gue malas, banyak musuh gini. Oh gitu ya. Terus saya bilang ya itu mau konsekuensi. Konsekuensi. Nah pertanyaan seperti gitu-gitu tuh melanggar kode etik ya. Kalau ngerasa dokter, kalau ngerasa perawat, kalau ngerasa bidan, kan ada kode etik. Ini lihat aja pasalnya, yang mana yang dilanggar gitu. Tapi itulah dinamika yang ada ya di setiap profesi pun sama seperti itu. Begitu ada kompetisi, pasti ada gesekan-gesekan. Makanya jangan saling mendahului sesama bis kota gitu ya. Jadi kita harus menghargai itu supir bis kota itu ya. Gitu. Saya juga sering ngomong ya di antara teman-teman ini. Bro, kita ini coba belajar sih sama tukang martabak, sama tukang pecel lele. Saya bilang, orang kalau udah ramai udah sih ikutin aja, nimbrung di situ lu kerja kan gitu. Kalau jangan ada orang ramai malah diributin kan gitu. Bidan juga sama kayak gitu, perawat juga sama. Ya, jadi kalau ada orang ramai ya belajar sana gitu, karena bisa ramai prakteknya, kenapa bisa begini. Gitu. Ya, jangan dimusuhin. Kalau tukang martabak kan enggak. Wah itu ramai ya, gua enggak, gua ikutan dong sini makan. Kalau saya lihat-lihat itu yang orang kecil, kadang-kadang kita ini berpendidikan tinggi, ya harus diuji ya tentang integritasnya tadi. Gitu. Apa-apa ini direkam dan itu fakta yang ada. Fakta yang ada. Dan saya sering juga sebutkan di forum-forum nasional pun sama. Forum-forum nasional sering saya ngomong, Pak, ini kita perlu evaluasi ini semua dokter ini. Kenapa Prof? Kayaknya udah nggak mempan lagi. Mau kasih pocong aja biar orang takut, saya bilang gitu semua.
Sekarang kan sumpah, orang pejabat juga disumpah, tetap aja ngomong begini. Aduh, pusing, kepala Barbie, kita dibilang seperti itu, ya. Tapi itulah dinamika yang ada, ya kita harus sama-sama mengevaluasi diri, ada apa sebenarnya di balik itu semua. Masalahnya pendidikan yang salah, aturan yang salah, atau penegak hukum yang salah. Kayaknya semuanya ya. Oke, kita lanjut ya. Ini etika dan hukum. Ada kaitan nggak? Ada. Hampir semua peristiwa hukum itu pasti ada irisan dengan etika. Hampir pasti ada irisan dengan disiplin. Kalau etika tadi adanya di profesi, ya. Kalau disiplin, masalah kompetensi itu adanya di kita di kedokteran di MKDKI. Kalau hukum, kita tahu kan, ada hukum perdata, pidana, administrasi, ya. Gitu. Tergantung nanti dari yang mana. Jadi begitupun dengan perawat, bidan, itu ya bisa tiga-tiganya ya dituntut. Tuntut etika, tuntut disiplin, dan tuntut hukum. Oke, kita ini kan dokter tidak boleh mengiklankan diri. Iya. Ada nggak dokter yang iklan? Ini kan yang baru-baru ini ada dokter ya yang repacking kecantikan. Ditangkapnya ribut kan, terus didenda 500 juta beberapa dengan kurungan badan berapa tahun. 5 tahun. Oke, kita lanjut ya. Ini ada kasus. Kita lihat. Jadi semester pertama kontroversi ya. Ini ada yang mau pertahankan, tapi kalau kita kasus apa ini? Oh, bukan kasus perkosaan. Ini adalah kasus di Amerika. Ya, ini tergantung dengan undang-undangnya. Ya. Tapi kalau dengan HAM melanggar nggak tuh tadi? Kalau menurut saya di 6 minggu itu 6 kali 4, 24 ya, belum ada ruhnya. Ya. Ruh itu kalau nggak salah 40 hari ya, baru ada ruh. Oke, kita lanjutkan. Ini tentang etika, disiplin, dan hukum. Ya, ini pasti ada keterkaitan. Ya, tadi kalau etika dilihatnya kode Q-nya, ya. Dilihatnya lagi profesi, etika profesi. Itu. Kalau hukum, ya dilihat ini perdata apa pidana atau administratif. Ya. Administratif. Sekarang polisi, ya polisi salah diperiksa oleh internal polisi ya, disebutnya apa ya, apa sih namanya itu ya, majelis, pokoknya majelis disiplin atau apalah ada di timnya di dalam polisi diperiksa. Kalau itu pidana maka dia akan dimasukkan pengadilan umum ya, dan nanti tahanannya dibarengi dengan tahanan umum, nanti dipukulin sama tahanan-tahanan yang lain kan itu. Karena nggak ada beda, kalau militer pakai hukum militer, dia tidak digabungkan dengan pengadilan umum. Ya. Ini tentang etika ya, jadi ya harus disoroti, dasain dason. Jadi apa yang kita lakukan, ya itulah yang kita lihat ya. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan beda dengan yang kita ungkapkan. Ini tentang hukum ya. Jadi hukum ini, nah ini di Indonesia ini kan sekarang udah mulai dievaluasi. Katanya bagi koruptor yang nilai kerugian negaranya di bawah 50 juta ya, itu akan dimasukkan ke dalam apa namanya, apa ya, menggantikan kerugian negara gitu. Jadi tidak yang mereka yang di atas 50 juta yang diproses lanjut ke proses. Nah, ini masih wacana ya. Kenapa? Karena ya sebetulnya esensinya apa sih memberikan hukuman kepada koruptor, misalnya memang koruptor, nanti koruptornya berjamaah di bawah 50 juta ini nggak apa-apa kita bareng-bareng. 50 juta kali 20 udah 1 miliar ya.
Begitupun dengan kepolisian ya. Kemarin Unila menambah guru besar dua ya. Pertama Kapolda Banten, Pak Profesor Komjen ya, Komisaris Jenderal Profesor Dr. Rudi dari Kapolda Banten. Itu isi orasi ilmiahnya adalah mediasi di dalam proses pidana ya. Ini bagus sekali sebetulnya. Bagus sekali. Mana bukunya? Bagus sekali dan saya sangat menarik sekali ya. Saya nggak tahu, Anda bisa lihat ya. Mediasi kepolisian dalam rangka mencapai restoratif justice ya. Jadi tapi ada syaratnya memang di situ dan ini belum diundangkan ya. Dan belum ada kesepakatan yang dibuat oleh Kapolri tentang hal ini. Dan ini satu langkah yang sangat baik. Ya. Karena orang tuh semua ngaduin, dikit-dikit ngaduin, ini pidana, ini gini-gini, tahan, gini-gini, kan gitu. Tapi ternyata ini Kapolda punya terobosan dan sesuatu banget gitu ya. Membuat satu ini ada restoratif justice. Ya. Jadi ada upaya-upaya untuk unsur mediasi di dalamnya. Tapi syaratnya pengadu ya harus bisa menerima terhadap hal tersebut. Misalnya ya kayak utang piutang itu kan sudah dimasukkan ke dalam pasal penipuan, penggelapan gitu. Padahal sebetulnya ya tinggal diselesaikan aja dan niat baiknya. Gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Dan mungkin bisa jadi hukum ini juga bisa berubah ya dengan berjalannya zaman. Bisa berubah. Kenapa? Ya tadi tuntutannya ya. Penjara udah penuh, beban negara kan. Beban negara itu satu orang 1 tahun itu berapa anggarannya? Negara kita lagi pusing, COVID, ekonomi nggak jalan, gitu. Sekarang susah tahu, susah tempe, susah minyak goreng, ya, gitu. Ini ibu-ibu yang susah. Karena ada ini TikTok atau apalah. Dulu katanya lagi pertama COVID ya, Alpha itu susah masker. Delta susah oksigen. Omikron susah minyak goreng. Saya bilang, apa hubungannya? Tapi emang faktanya itu. Susah minyak goreng, susah kedelai, bensin naik, gini-gini. Aduh, pusingnya. Itu Pertamina Dex sekarang berapa puluh ribu ya. Saya bilang kaget, saya masuk ngisi. Mahal ini gara-gara Ukraina invasi Rusia. Tapi barengan semua ini satu ini ya. Artinya suatu hari ini juga akan berubah ya hukum juga karena itu akan mengambil dari nilai-nilai yang ada. Tapi memang proses perubahan hukum di DPR ini sangat panjang sekali. Termasuk masalah undang-undang pendidikan kedokteran. Ini sedang digodok di prolegnas ya. Mungkin akan keluar lagi undang-undang pendidikan kedokteran yang baru menggantikan undang-undang Dikdok nomor 20 tahun 2013 ya tentang dokter layanan primer dan lain-lain. Disiplin ini ya tadi sebetulnya singkatnya dari 3 ya terkait dengan kompetensi terkait dengan knowledge, pengetahuan, keterampilan dan attitude. Ya kita sepintar apapun, seini apapun kalau perilaku kita tidak sesuai dengan norma yang ada, itu jadi masalah dan itu bisa diproses ya. Dan saya juga pernah nih mereschooling dokter spesialis ke institusi pendidikan. Saya surati kolegiumnya karena ya attitude-nya buruk ya, buruk sekali. Saya surati ya sudah ditarik kolegium di sekolahin lagi. Tapi bukan sekolah spesialis, tapi sekolah untuk menilai attitude-nya ini. Yang dicopot STR-nya juga ada ya di dalam dokter spesialis. Dicabut STR-nya. Ya, jadi ya kita harus mengikutilah semua aturan yang ada, jangan mentang-mentang kita di posisi mana karena
regulasi yang ada tuh sudah banyak mengatur gitu ya, bagaimana kita berperilaku, berpraktek dan berinteraksi antara sesama sejawat ataupun di luar disiplin. Oke, ini tentang etika, disiplin dan hukum. Ini ada General Medical Council ya. Tidak melanggar disiplin, kurang terampil. Kalau kurang terampil ya tadi diterampilin gitu, di training. Kalau tadi yang saya kirim ke Bandung itu ya memang attitude-nya buruk. Sampai kapan? Ya sampai dianggap gurunya itu baik. Kapan ya? Saya nggak tahu, kalau nggak salah cuma 6 bulan. Pelanggaran berat dicoret ya dari registrasi. Ya cuma dicoret, katanya iya selesai kamu jadi dokter, jadi perawat. Karena nyawanya ada di STL itu ya. STL itu ada di mana? Ada di Konsil Kedokteran. Tadi kalau disiplin siapa yang menyidang? MKDKI. Jadi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Oke, kita lanjut. Ini tentang pelanggaran disiplin. Ada medical negligence, ya. Ada serious professional misconduct. Ini pelanggarannya disiplin. Ya. Disiplin beda dengan pidana tadi. Nah, ini harus dipisah. Jadi kadang-kadang yaitu polisi bingung ya, begitu ada laporan dari masyarakat ini, nggak semuanya diproses, ya pasti manggil saksi ahli dari dokter yang melalui ID. Ya saya gitu, saya dipanggil, ini gimana, Rob, gini. Ada juga yang ngotot polisinya, mau gini, terserah lu kan nanya gua, saya bilang gitu. Saya bilang ini jawabannya. Gitu. Oh, tapi kan ya udah periksa aja terus, yang paling nanti lu dibalikin sama jaksa, saya bilang gitu. Ngeyel gitu kan, terus gini. Ada juga yang lucu sebetulnya kejadiannya. Ini baru nih 2014 atau 17. Padahal pasal itu di dalam undang-undang praktek kedokteran itu kan pasal 75 sampai 79. Itu sudah dilakukan judicial review. Jadi kalau dokter yang berpraktek tidak memasang pelang, itu tidak dihukum pidana. Kalau dulu sebelum direview, itu dihukum pidana. Ini ada polisi yang menganggap kurang kompetensinya menggunakan pasal 79 dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran, Undang-Undang nomor 29 tahun 2004. Saya bilang ini udah di yudisial pasalnya, pasal 79. Enggak loh, ya di goblok-goblok. Mana saya ikut ya di baris krim itu. Saya bilang udah bilang lu, ngeyel, saya bilang gitu. Ini urusan dari Mabes. Saya bilang salah, Mabesnya nggak ngerti. Saya bilang. Ya ini dipermalukan. Karena dari Polda. Dan ada rekaman, ada fotonya juga ada. Dan maksud saya, ya ini juga nggak cukup ya. Jadi apa namanya? Ya kita tetap harus memenuhi seluruh unsur ya. Gitu. Walaupun penyidik mempunyai kewenangan, tapi kalau yang pakai pasalnya nggak benar, ya tetap nggak bisa, malah mempermalukan dirinya. Gitu. Jadi kembali lagi, jadi kalau ada aduan, ya harus dicerna lagi. Balik lagi ya, ini masalah etik, masalah etika profesi, masalah disiplin, masalah hukum atau masalah administratif. Gitu, itu harus dibedakan. Nah ini tentang hubungan seks dengan pasien. Ini masuk apa? Disiplinnya ada, ya pelanggaran pidana juga ada kan. Ini kan hubungan di luar nikah kan memaksa, bisa masuk ke, kalau orang yang nggak mau, pemerkosaan kan. Orang kalau mau ya jinah kan, di luar perkawinan itu tetap aja nggak bisa ya gitu. Oke, kita lanjut. Ini contoh-contoh operasi ya. Ini saya juga punya contoh nih, operasi mata nih 2000 tahun 99 apa 2099 kayaknya.
itu dokter matanya masih ada. Ya, jadi kakek-kakek veteran, dia operasi mata, padahal udah dibilang sama dokter matanya itu 3 hari kontrol. Nah, jadi pasien ini diperiksa di Abdul Muluk, dia lakukan operasi kalau nggak salah di luar Abdul Muluk, ya, kalau tidak salah di Immanuel. Tapi suruh kontrol ke Abdul Muluk. Nah, pasien ini nggak kontrol. Taunya pas kontrol matanya udah penuh dengan nanah. Bapaknya veteran, anaknya polisi di Tanggamus. Saya waktu itu masih sekretaris di Bandar Lampung. Ketuanya itu dokter Undang, anestesi. Nah, saya diminta tolong, saya waktu itu sekretaris, kalau saya sekretaris MKI kan. Saya diminta tolong untuk memediasi. Saya bilang, apa ya, gimana gini. Tapi saya ada akal, saya jalan. Dan itu ruwet dan kasihan sebetulnya dokternya, kasihan juga pasiennya, sehingga tidak mendapatkan penjelasan yang pas gitu. Kan kalau udah ptisis bulbi, jadi ptisis bulbi itu ya bola matanya kempes, ya retinanya masih lepas, ya isinya nanah semua. Ya apa yang harus dilakukan? Nggak mungkin dipasang mata baru, ditancap gitu terus bisa ngelihat, terus itu nggak mungkin. Namanya dikasih protese, lalu dikasih tali asih, tapi wah prosesnya banyak, prosesnya panjang sekali. Nah, saya juga di sidang itu ada berapa kali, 2 kali, 3 kali ya di Aula Abdul Muluk itu. Dimaki-maki, tapi karena saya udah kesel ya dimaki-maki terus pada sidang ketiga. Kalau nggak salah direkturnya itu Dokter Wirman nih, ya Dokter Wirman. Maki-maki, saya nggak kalah akal. Saya berdiri, saya tunjuk, kamu polisi mana? Saya bilang, Tanggamus. Oh, betulan itu. Kapolres kamu teman saya bilang. Diem langsung. Nggak percaya kamu, saya bilang. Saya udah punya handphone dari tahun, nomor yang ini, itu dari tahun 94 ya, masalah. Nggak percaya, gue telepon Kapolres sekarang, ya, atau gue telepon Polda, gue turunin propam sini, gue borgol, baru diem. Oh, gue telepon, udah Pak, cukup Pak. Oke, kita nego gimana? Baru nego, jalan. Udah kita sampaikan, silakan dok, ini nih, dokter matanya, kalau nggak mau dijelasin sama dokter mata yang operasi, nggak apa-apa. Saya datangin. Akhirnya nggak percaya juga. Akhirnya saya datangin guru besar ya, profesor dari Jakarta, untuk penjelasan itu ke pasien. Akhirnya dipahami dan menerima protesnya dan menerima tali asih sekitar 15 juta atau berapa, atau 25 saat itu. Jadi permintaan yang cukup besar. Dan ini sangat potensi, ya, baik bagi dokter, administratur juga sama juga. Gitu. Atau banyak deh yang hal-hal yang lain yang jadi contoh. Gitu. Baik, ini hukum yang ada ya, hukum perdata, pidana, administrasi negara, kebiasaan atau jurisprudensi. Cuman di sini yang belum ada nanti sebetulnya, tapi bukan materi hari ini. Materi ini adalah tentang etika profesi. Tadi kesimpulannya bagaimana etika profesi itu tadi muncul, ya. Bagaimana etika profesi itu dipahami dan disepakati. Dan ada badan yang memonitor tentang pelaksanaan etika profesi ini. Lalu yang berikutnya, etika profesi ini ya tentunya menjadi landasan di dalam memberikan pelayanan ya kepada masyarakat atau kepada masyarakat luas secara umum. Mungkin itu ya, ini kita tutup dulu sementara, kita sholat dulu, nanti dilanjut ada satu materi lagi. Mudah-mudahan bosan. Tapi kalau dikasih cash nggak bosan. Ya.
Saya yakin. 10 menit. Sholat ini jam berapa?